Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat selalu ya Wak Q. Bagi Wak Q yang belum sembayang, jangan nonton dulu. Klik pause dulu, pergi sembayang kang, sambung balik dunia semu ni Wak Q. Apa nak dikejar? Jangan lupa picit subscribe tu sebelum nonton. Selamat gelak-gelak Wak Q. Betul tidak dalam catatan sejarah bahwa di Batu Panjang ini dulu kan kota pelabuhan untuk armada Aceh sama jalur alternatif Aceh melawan Portugis. Kota Batu Panjang ini dulu menjadi pelabuhan utama. Nah, setiap terjadi pertempuran, kalau terjadi umpamanya ada korban dari pejuang Aceh, itu dikubur di sini, Pak. Katanya di Batu Panjang. Berarti benar Batu Panjang ini dulu memang pusat untuk pertempuran pertempuran melawan kolonial. Sedikit Pak, perkenalkan diri kita. Bapak turun dari mana, datang ke sini meninjau adanya pemakaman yang bersejarah ini untuk digali kembali. Menurut Bapak, tanggapan apa Bapak sejak Bapak melihat ini tadi, sehingga nanti apa inti yang Bapak dapat dari sini? Kita turun ke Rupat ini, ke desa Terkul ini, sesuai dengan masalahnya yang digali, masalahnya oleh yang sudah kita bentuk di Kecamatan Rupat ini, KSI Kecamatan Rupat, atas nama Datuk Temenggung, Lizar bin Alwi, sebagai Datuk Temenggung. Jadi selama ini mereka telah mengadakan kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah mereka sudah ada menemukan masalah makam-makam yang bersejarah, dan di lautnya katanya makam keramat, yang di daratnya keramat darat, makam keramat darat. Jadi kita turun dari Raja Muda Bengkalis, KSI Raja Muda Bengkalis. Nama saya Muhammad Idrus bin Budin Saad, alamat di Bengkalis. Jadi semalam kita berangkat dari Bengkalis menuju masalah Kerupatnya ini, seolah masalahnya macam, biarpun pakai Honda, mungkin macam kilat jalannya. Jadi ringan rasanya kan. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Rupat. Jadi sampai ke lokasi pada jam 9 lewat ini, telah disaksikan oleh mata kita sendiri bahwa makam yang sudah ada maupun makam yang berserak sudah tahu arahnya. Jadi kita tak tanggung-tanggung masalahnya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Temenggung, upaya keras dengan rekan-rekan masalahnya KSI yang berada masalah di Rupat ini, kan itu. Jadi sampai hari ini ada perkembangan sehingga ada yang merespon yang terkait dengan masalah penelitian situs sejarah daripada misalkan ini sebagai awalnya sebagai perintis. Jadi untuk kelanjutannya kita akan menunggu siapa mereka ini, makam ini, raja dari mana, ataupun panglima-panglima kita untuk mempertahankan daerah ini. Jadi sampai tadi kita berdoa minta izinlah kegiatan kita pada hari ini kepada ruh-ruh yang telah dahulu dengan bin Abdullah, kita karena tidak tahu masalahnya nama-nama mereka, kan gitu. Nah, sudah kita sampaikan dan sampaikan salam kepada alam-alam dan salam kepada Nabi junjungan besar Muhammad junjungan besar Allah alaihi wasallam. Ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadi berilah kesehatan kepada kami atas nama KSI Kabupaten Kalis dan Kecamatan Rupat. Berilah masalah kesehatan, inah doa kami, dan niat suci kami adalah
setulus hati di dalam bentuk niat untuk membangun menuju ke makam ini, supaya kalau ini nanti, kalau kiranya dalam situs sejarah betul-betul masalah ini pahlawan yang dimakamkan sini, apakah dia status raja, apakah dia status yang jajarannya seperti itu. Ini bagaimanapun kunjungan ini, pertama, kalau ini menjadi kunjungan, menjadi aset negara yang terlibat langsung daripada kegiatan prawisata Rupat. Iya. Ya begitu Pak ini. Nah, jadi di dalam hal ini memang tidak bisa atas nama KSI saja dalam bentuk masalah untuk membangun daerah ini, tapi ke semua masalah pihak harus masalahnya, termasuk pemerintah ya Pak ya, maupun pemerintah maupun swasta peduli dengan masalahnya sejarah dan penyelamatan makam yang ada yang berserak ini. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Bagaimana tanggapan Datuk daripada Temenggung, Kecamatan Rupat, Bapak KKSSI yang ada di Rupat, Pak Abu? Untuk sementara ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada rekan media yang sudah ikut hadir pada hari ini menyaksikan bahwa kita ada kunjungan daripada pembesar KKSI yang disebutkan Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura, bahwa kita mempunyai atasan kita di Raja Muda Kabupaten Bengkalis. Ya, Bapak ini sendiri saksikan yang sudah hadir pada hari ini di daerah makam yang sudah kita informasikan kepada Raja Muda. Dan juga di sini kita tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Temenggung Kecamatan Bukit Batu dan juga Datuk Temenggung Kecamatan Bandar Laksmana beserta jajaran. Terima kasih banyak atas kehadiran untuk kebersamaan di makam ini. Untuk dalam prasejarahnya tadi kita cuma mengetahui tentang hal sejarah kampung, seperti ceritanya antara Trekpol dengan Puak. Cuma cerita itu yang kita ketahui. Kalau kita hitung ada berapa nilai lamanya permakam ini sudah berada di permakam ini, maksudnya yang dikebumikan di sini ada berapa lama sih? Yang kita duga ini adalah prasejarah yang namanya dari kerajaan entah dari mana yang akan digali. Ada berapa lama tahunnya? Kalau mengikut hasil daripada kebersamaan kita tergabung di FB kita sama Yung Abung, itu berkaitan daripada Yatim Muhammad Yatim daripada peneliti Malaysia, daripada UKM Malaysia lagi kan. Berdasarkan penemu batu nisan ini ada kaitannya kesamaannya sama seperti Raja Johor Lama berdasarkan batu nisan. Apakah ini raja, apakah ini kerabat, apakah ini dari keturunannya, alam-alam kita saat ini belum mengetahui sebenarnya. Tapi tahunnya setidaknya? Tahun setidaknya yang ada makam yang di sini awalnya daripada 1500 sampai 1800 gitu ya, berada di Kelurahan Trekpol ini. Apa kira-kira manfaat ke depan kalau bisa sebagai aset ini tadi menyambung masalah aset yang disebutkan oleh Datuk Muda dari Bengkalis? Inilah permohonan kita melewati atasan kita sebagai Raja Muda Kabupaten Bengkalis dan juga sebagai Sultan Tengku Ridwan untuk megang tampuknya KKSI di Kerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura, dan mohon kerjasamanya sama pemerintah minta tolong diperhatikan menjadi cagar budaya untuk bisa kunjungan lebih baik sebagai sejarah, terutamanya pada garis generasi kita yang ada bisa akan mengetahui sejarah tersebut. Komitmen kami sebagai simbol kami, zaman boleh maju, sejarah jangan ditinggalkan. Oke, mantap. Lanjutnya, ada berapa permakaman yang Bapak yang Datuk ketahui di lingkungan ini?
yang Makam umumnya lah yang dikatakan yang bersejarah sudah nampak di sini nilainya. Makam yang lain yang ada di sini. sepengetahuan kita, walaupun umur kita cuma sebatas jagung katanya, Iya. gitu kan. Memang area pemakam di sini kalau mengikut keterangan daripada Uan kita, ini area tanah makam ini seluruhnya 10 jalur. 10 jalur. 10 jalur. Memang ada lagi makam yang belum kita kunjungi, nanti akan kita kunjungi bersama-sama. Tapi jumlahnya mengancamnya ratusan ya. Ratusan. Oke, siap. Terima kasih banyak. Yang terjun di laut ini sekarang udah berapa? Nilainya banyak. Sebetulnya bukan di darat aja nih yang ada sekarang kan, tapi di laut ini udah nampak bukti-bukti fisiknya atau tiang nisannya. Jadi kalau kita ambilkan analisa satu penemuan batu nisan yang sudah tergelepak di pantai, nampaknya banyak makam-makam yang tua sudah tampak ke laut. Oke. Malahan di sana sekarang sudah ada menginformasi kepada kita selaku Datuk Temenggung Kecamatan Pulau Rupat daripada KKSI Kekerabatan Kesultanan Siak Indrapura. Di tengah laut kita masih ada makam yang masih utuh. Masih utuh ya? Masih utuh. Di tengah laut kita masih ada makam yang masih utuh. Tiang nisan masih ada ya? Masih ada. Oke. Di tengah laut kita. Jadi inilah garis besar kita tadi, mohon kebersamaan kita dan juga kepada pemerintah minta tolong diperhatikan bagaimana untuk kedepannya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Keturunan ataupun kerajaan gitu, memang kita kurang memahami, tetapi satu sisi memang sejarah untuk kami kan ngangkat sejarah asal usul terjadinya batu panjang itu di mana, letaknya di mana gitu kan. Oh iya, iya. Memang letak di sini. Jadi salah satu daripada makam panjang itu tadi adalah tata letak daripada kerajaan Aceh. Dan dia manjat batang kelapa, tidak bisa turun, berniat seandainya dia dapat turun dari batang kelapa itu ke bawah, maka dibikinlah kubur panjang di daerah tersebut ini tadi sebagai tanda kenal lah gitu daripada Aceh. Jadi batu nisan tersebut itu apakah makam dari makam manusia, apakah makam sebagai batu tanda, itu kita kurang memahami. Jadi kalau kami di sini Pak, itu mau membuktikan betul tidak dalam catatan Eropa bahwa di Batu Panjang ini dulu kan kota pelabuhan untuk armada Aceh sama jalur alternatif Aceh melawan Portugis. Karena kalau lewat Selat Malaka kan mereka dihalangi sama kapalnya Aceh. Nah, jadi mereka lewat Selat Empat inilah. Nah, pelabuhan kota Batu Panjang ini dulu menjadi pelabuhan utama. Nah, setiap terjadi pertempuran, kalau terjadi umpamanya ada korban dari pejuang Aceh, itu dikubur di sini. Katanya di Batu Panjang. Nah, cuma kami kan belum tahu nih. Data yang kami dapat cuma satu nisan, Pak. Jadi alhamdulillah kalau batu nisan ini dengan bersama dengan masyarakat, kalau masyarakat alhamdulillah batu nisan Berarti memang ada ya? Ada. Berarti kalau kayak gitu, Pak, berarti benar Batu Panjang ini dulu memang pusat untuk pertempuran pertempuran melawan kolonial. Karena kayaknya nggak pernah diangkat kan sejarah itu. Nah, berarti waktu perang Portugis sama perangnya VOC, inilah pusatnya. Bukan di Bengkalis. Karena kami di Bengkalis, Pak, kami udah lacak, nggak ada ketemu. Dan tidak ada catatan apa-apa tentang itu. Namanya dulu bukan pelabuhan, Jumbom. perbedaan batu nisan di sini yang penemuan kita lah bersama anggota lah ya ataupun masyarakat. Perbedaan batu nisan di sini cuma ada 3. Yang kalangan masyarakat kita tahu lah seperti kayak gini kayak masyarakat lah gitu kan. Masyarakat. Ini batunya bulat, panjang gitu kan. Masih ada lagi tersimpan di sini. Sudah, ini. Jadi 3 batu nisannya. Satu yang tadi, 2 yang ini, yang 3 itu. Nah, kita kalau pembuktian nanti untuk sejarah yang ini, Pak. Kita butuh yang ini. Maksudnya ini kalau bisa, yang kami harapkan, kan bapak-bapak kan masyarakat yang tinggal di sini. Nanti kan kita ini akan presentasikan ke bupati kita, supaya nanti barang-barang ini, kalau bisa dibuatlah museum itu, Pak. Iya. Kami gitu loh. Jadi kalau bisa selama kita mengupayakan museum itu ada, barang-barang kayak gini dijaga. Karena di barat rawan dicuri loh. Atau gini Pak, karena ini menurut Bapak tadi dari penelitian ini sangat berharga gitu kan. Apakah ini dari Datuk Temenggung ini diselamatkan dulu sejenis ini, jangan diletak di sini? Kenapa saya bilang? Karena ini kan udah publikasi nih Pak, muncul di media kan. Nah,
jangan-jangan nanti ini tahu-tahu orang diangkatnya orang ini kan gitu. Apakah perlu kita selamatkan ini dulu ke Kalau saran saya gini Pak, bagusnya nanti karena Bapak yang melakukan ini, kita lah dengan Pak Kala. ya. Karena bagaimanapun juga kan inilah, mana tahu juga kan Bapak bisa mencari tahu ke dalam. Karena makin banyak kita bisa temukan Pak, berarti memang makin banyak tokoh yang bisa kita lacak. Itu dia. Karena ya kalau bisa pemerintah jangan diam lah kan. Cuma nanti gini rencana kami. Kami akan presentasikan ini, cuma kan kami mempresentasikan sejarah kan. Bagaimana tidak lanjutnya kan kembali ke masyarakat sama pemerintah, kan gitu kan. Nah di situlah nanti bapak-bapak dari KKS ini usulkan apakah nanti KKS yang pengelola museum termasuk yang ini itu. Karena kalau kami kan spesialisasinya ke sejarah Pak. Kami latar sejarah itu, Bengkalis. Begitu saya bicara Muara Bengkalis, banyaklah mendarat. Perbedaan batu nisan di sini yang penemuan kita lah bersama anggota lah kan ataupun masyarakat. Perbedaan batu nisan di sini cuma ada 3. Yang kalangan masyarakat kita tahu lah seperti kayak gini, kayak masyarakat lah gitu kan. Ada masyarakat. Ini batunya bulat, panjang gitu kan. Masih ada lagi tersimpan di sini. Ini ada deh. Ini. Jadi 3 batu nisannya. Tapi yang tadi 2 yang ini yang 3 itu. Nah kita kalau terbukti nanti untuk sejarah yang ini Pak, terbukti yang ini. Nah sejak ini kalau bisa, yang kami harapkan kan bapak-bapak kan masyarakat yang tinggal di sini. Nanti kan kita ini akan presentasikan ke bupati kita, supaya nanti barang-barang ini kalau bisa dibuatlah museum-museum Pak. Iya. Harapan kami gitu lah. Jadi kalau bisa selama kita mengupayakan museum itu ada, barang-barang kayak gini dijaga. Karena di barat rawan dicuri loh. Atau gini Pak, karena ini menurut Bapak tadi dari penelitian ini sangat berharga gitu kan. Apakah ini dari Datuk Temenggung ini diselamatkan dulu sejenis ini, jangan diletak di sini? Kenapa saya bilang? Karena ini kan udah publikasi nih Pak, muncul di media kan. Nah, jangan-jangan nanti ini tahu-tahu orang diangkatnya orang ini kan gitu. Apakah perlu kita selamatkan ini dulu ke Kalau saran saya gini Pak, bagusnya nanti karena Bapak yang melakukan ini, diskusikanlah dengan Pak Kala. ya. Karena bagaimanapun juga kan inilah, mana tahu juga kan bapak-bapak bisa mencari tadi ke dalam. Karena makin banyak kita bisa temukan Pak, berarti memang makin banyak tokoh yang bisa kita lacak. Itu dia. Karena ya kalau bisa pemerintah jangan diam lah kan. Cuma nanti gini rencana kami. Kami akan presentasikan ini, cuma kan kami mempresentasikan sejarah ini. Bagaimana tidak lanjutnya kan kembali ke masyarakat sama pemerintah, kan gitu kan. Nah di situ nanti bapak-bapak dari KKS ini usulkan apakah nanti KKS yang belum termasuk yang ini itu. Karena kalau kami kan spesialisasinya ke sejarah Pak. Kami latar sejarah itu. Keturunan ataupun kerajaan gitu kan, memang kita kurang memahami. Seperti satu memang sejarah untuk kami kan ngangkat sejarah asal usul terjadinya batu panjang itu di mana, letaknya di mana gitu kan. Oh iya. Memang letak di sini. Jadi salah satu daripada makam panjang itu tadi adalah tata letak daripada kerajaan Aceh. Karena dia melihat batang kelapa tidak bisa turun, berniat seandainya dia dapat turun dari batang kelapa ini ke bawah, maka dibikinlah kubur panjang di daerah tersebut ini. Jadi sebagai tanda kenal lah gitu kan daripada Aceh. Jadi batu nisan tersebut itu apakah makam dari makam manusia, apakah makam sebagai batu tanda, itu kita kurang mengerti. Jadi kalau kami di sini Pak, itu mau membuktikan betul tidak dalam catatan Eropa bahwa di Batu Panjang ini dulu kan kota pelabuhan untuk armada Aceh sama jalur alternatif Aceh melawan Portugis. Karena kalau lewat Selat Malaka kan mereka dihalangi sama kapalnya Aceh. Nah, jadi mereka lewat Selat Empat inilah. Nah, pelabuhan kota Batu Panjang ini dulu menjadi pelabuhan utama. Nah, setiap terjadi pertempuran, kalau terjadi umpamanya ada korban dari pejuang Aceh, itu dikubur di sini, Pak. Katanya di Batu Panjang. Nah, cuma kami kan belum tahu nih. Data yang kami dapat cuma satu nisan, Pak. Jadi alhamdulillah kalau batu nisan ini dengan kebersamaan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, alhamdulillah batu nisan sudah terkumpul. Berarti memang ada ya? Ada. Berarti kalau kayak gitu, Pak, berarti benar Batu Panjang ini dulu memang pusat untuk pertempuran
pertempuran melawan kolonial. Karena itu kayaknya nggak pernah diangkat kan sejarah itu. Nah, berarti waktu perang Portugis sama perangnya VOC, inilah pusat itu. Bukan di Bengkalis. Karena kami di Bengkalis, Pak, kami di Lacak nggak ada ketemu.